Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengikuti video ini. Kali ini ada ungkapan dari Tejan Rateja lagi terkait Amin Rais, yang kali ini dibungkam oleh Anies Baswedan terkait ijazah Pak Jokowi. Wah, kalian dengar coba abah kalian ini ya. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu ikuti dulu ini Facebook saya, kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Oke, Anda lihat ya, kembali saya memakai baju bernuansa merah, artinya ini berita yang hot. Ini benar-benar hot. Apa itu? Aduh, gimana yang ngomongnya ya? Akhirnya para penyinyir, para pemfitnah, para tukang sebar hoax soal ijazah palsu Jokowi sepertinya kena jebakan Batman Pak Jokowi. Ini istilah saya loh ya. Saya nggak bilang Pak Jokowi sengaja, tapi dari langkah caturnya sepertinya dia membiarkan musuhnya itu menyerang dulu. Kemudian setelah kehabisan tenaga dia balas serang sehingga musuh-musuhnya sudah kehilangan energi. Ya itu istilah saya jebakan Batman-nya Pak Jokowi. Apa itu? Nah, akhirnya Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya tetapi hanya kepada wartawan, tapi tidak boleh difoto. Jadi publik tanda kutip yang diwakili oleh wartawan sudah menyaksikan ijazah aslinya. Yang para kadrun-kadrun dungu minta perlihatkan saja ijazahnya, kena jebakan Batman. Siap-siap maju ke persidangan dengan tuduhan melanggar undang-undang ITE. 6 tahun coy. Oke deh, ini nggak pakai numpang lewat ya, langsung aja to the point ya, karena ini menarik ya, jadi nggak pakai numpang lewat lah. Kita lihat ini ya. Di tengah-tengah dulu tuh itu cuitan dari si Guntur Romli yang saya bilang politisi PDIP yang tidak punya etika. Kenapa? Iya udah saya bahas lah. Saya ngomong lagi deh ya bagi Anda yang belum dengar ya. Dia katanya ngundurkan diri dari PSI karena PSI menerima kedatangan Prabowo. Akhirnya dia gabung dengan PDIP. Padahal sebelum Prabowo datang pun dia sudah nyalek diam-diam ngumpet-ngumpet ke PDIP. Kemudian alasan bahwa Pak Prabowo datang ke kantor PSI maka dia mengundurkan diri. Ini nggak punya etika, dia sudah nyalek di PDIP. Kemudian baru dia mengundurkan diri dengan alasan Prabowo datang ke kantor PSI. Nah sekarang Prabowo datang ke rumah Ibu Mega. Saya mau lihat nih Guntur Romli, seorang yang konsisten nggak dalam hal ini ngundurkan diri dari PDIP. Nah nggak berani dia. Nah kita lihat nih cuitannya ya. Soal dia bilang nih ijazah palsu itu cuman pengalihan isu kasus korupsi Formula E. Jadi intinya di sini ya, kita lihat dah nih ya, jubir PDIP minta Jokowi tunjukkan, jangan terus mengelak soal polemik ijazah. Ini bener-bener dungu. Dungu. Kenapa? Loh, capresnya yang dia dukung yaitu Ganjar, sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Itu di tahun 2017 menyerahkan kartu anggota Kagama, yang artinya Jokowi adalah keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Itu capres yang didukungnya. Dia nggak ngerti itu. Iya, aduh. Maka dari itu kalau kita lihat di sini ya, Sarah seperti nyindir. Jadi gimana nih Guntur Romli? Rasain lo, oke? Lanjut dulu Dani. Kemudian Mas Fel bilang, ini kata pujaan Anda, ini bagi kelompok anak abah ya, yang 24% ya. Karena juga ada yang nyerang Jokowi kan, oh banyak pasti. Bagaimana sebuah tuduhan harus diselesaikan? Ini menurut Abah Anies ya, bagaimana sebuah tuduhan harus diselesaikan. Tuduhan apapun prinsipnya sama ya. Samanya gimana? Sama seperti pujaan kalian katakan, yang sama dengan kata Profesor Otto Hasibuan. Otto Hasibuan kan pernah bilang, kalau Anda menuduh, Anda mendalilkan, Anda yang harus buktikan. Jangan dibalik, suruh Pak Jokowi yang membuktikan. Tangkap ya. Misalkan Anda nuduh saya maling, ya, Anda buktikan dong, Pak Chandra itu maling.
Misalnya, Anda punya rekaman CCTV, Anda punya foto ketika saya ngambil uang di satu supermarket misalnya. Tapi kalau Anda bilang, Pak Chandra nyolong, ya Pak Chandra buktikan, Pak Chandra nggak nyolong. Bagaimana saya harus membuktikannya? Bagaimana coba? Bagaimana? Coba saya nanya, kalau Anda nuduh saya mencuri, terus Anda suruh saya membuktikan bahwa saya tidak mencuri. Coba pikir gitu ya. Kan kalau Anda minta saya membuktikan saya tidak mencuri, Anda itu benar-benar dungu. Anda yang harus buktikan. Coba bayangkan, kalau Anda tuduh 1000 orang mencuri, buktikan. Kacau dunia ini. Nah, kalau Anda nggak punya bukti, Anda menuduh, itu namanya Anda fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan seterusnya. Nah, sekarang, Abah Anies, ya, bilang yang sama, ya kan? Nah, sekarang kita simak aja lah videonya, ya, yuk. Memang di mana-mana begitu, Bang, prinsipnya. Prinsipnya itu, semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu yang harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti. Itu di mana-mana. Iya kan? Pak Anies bilang, yang menuduh itu harus bawa bukti. Itu di mana-mana begitu. Mau di Hong Kong, di Amerika, di Jepang, sama. Karena itu nggak ada di pengadilan yang bawa bukti itu yang dituduh, ya, nggak ada, nggak pernah, ya. Itu abah lu sendiri yang ngomong, ya. Come on, abah lu nih cerdas, lu semuanya dungu. Ya, puas ya, saya puas banget. Jadi Abah Anies bilang yang menuduh harus bawa bukti. Kalau nggak repot orang, kalau semua orang dituduh, habis waktunya. Hari ini saya dituduh mencuri kayak tadi contohnya. Saya harus buktikan. Besok dituduh, waktu Pak Chandra dulu kuliah suka nyontek. Coba buktikan Pak Chandra tidak nyontek. Kan lucu lu yang harus buktikan. Pak Chandra waktu interview itu dia berbohong. Interview kerja dia berbohong. Nah, bagaimana saya membuktikan saya tidak bohong? Anda yang harus buktikan bahwa saya berbohong ketika interview. Masih nggak ngerti? Memang dungu itu nggak ngerti-ngerti. Ngerti? Oke, lanjut deh. Nah, ini dia nih. Deddy Nur bilang begini, Jokowi kan sudah selesai tugasnya 2 periode, tapi masih diserang-serang terus ya. Yang mereka serang, ya kita tahu soal ijazah yang dia bilang palsu. Ini benar-benar serangan politik yang tidak ada mutunya, tidak ada kualitasnya, ya kan? Ya, melihat orang-orang yang serang Jokowi sebenarnya juga menyedihkan. Mereka saat datang ke UGM kan, menggeruduk UGM, minta UGM perlihatkan skripsi. Akhirnya dikasih lihat skripsi aslinya. Diketawain sama mahasiswa-mahasiswi UGM, ya kan? Padahal kalau mereka cerdas sedikit aja, mereka bisa memposisikan dirinya sebagai oposisi dengan yang lebih cerdas. Makanya sering nonton channel saya supaya cerdas ya, dengan isu-isu yang relevan gitu ya. Tapi memang kecerdasan mereka itu di bawah, itu jongkok semuanya. Jadi mereka terjebak dalam ilusi palsu yang mereka ciptakan sendiri. Kata Deddy Nur nih ya. Jadi sudah benar bahwa mereka terus mencari dukungan dari para netizen 24% dan lowbat 16%. Padahal anak-anak lowbat 16% harusnya tahu Ganjar yang ngasih kartu anggota Kagama ke Jokowi ya. Nah, jadi mereka mencari dukungan agar ilusi palsu mereka yang mereka percaya itu mendapat validasi. Tapi dalam realitas mereka malah menjadi bahan tertawaan dunia. Sungguh ironis. Setuju saya. Nah, kemudian ketika mereka menggeruduk Universitas Gadjah Mada, ya kan? Siapa itu? Roy Suryo, Tifa, Rismon Sianipar. Universitas Gadjah Mada tegaskan Joko Widodo benar-benar lulusan kampusnya. Pihak kampus menyatakan ijazah dan skripsi Jokowi asli. Ya kan? Malah kan dikasih lihat skripsinya. Masih aja begitu diperiksa, Roy Panci itu bilang, ada yang aneh pengetikannya, astaga. Terus Tifa ngeliat-ngeliat foto-foto koleksi dari UGM ketika di wisuda, nggak komentar apa-apa itu. Ya, malah UGM jadi marah, kesel gitu ya, karena ada perdebatan. Ya udah, nanti kita ke pengadilan aja. Roy Suryo ngeper. Ada di video saya kemarinnya, nonton aja. Kemudian, ini ada yang bertanya, Arif Iqbal.
bertanya kepada Ferry Koto. Ada beberapa jawaban, saya cuma tayangkan satu jawaban aja ya. Dia tanya, Pak Fer, sebetulnya cara menunjukkan bahwa ijazah kita asli atau palsu itu gimana ya, katanya ya. Misal nih, kita tunjukkan saja ijazahnya, itu bisa menunjukkan keaslian atau enggak sih, gitu ya. Seandainya ini tidak menyangkut Pak Jokowi, bla 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 bla. Jadi dia bertanya, bukankah cukup ditunjukin? Bukan, itu yang bilang palsu dia harus membuktikan. Misalkan saya dituduh sama si A, ijazah saya palsu. Masa saya mesti tunjukin ke A? Nanti si B bilang lagi palsu. Saya tunjukin. Kalau sejuta orang bilang ijazah saya palsu, satu persatu saya tunjukin. Blow on banget sih ya. Makanya Ferry Koto bilang ijazah asli atau palsu, benar atau tidak lulusan suatu universitas, ya. Jadi universitas itu yang punya otoritas, yaitu yang mengeluarkan. Nah, otoritas negara dan pengadilan pun tak bisa bantah. Nah, kalau masuk pengadilan nih ya, kalau universitas sudah buat pernyataan. Jadi kalau di pengadilan ya masuk, universitas bilang, ini asli Pak. Ya sudah, pengadilan nggak bisa ngelah. Kecuali yang nuntut itu punya bukti-bukti tertentu. Saya sudah bahas kemarin, Rismond bilang, font Times New Roman itu di tahun itu ketika Jokowi bikin skripsi itu nggak ada. Ada orang saya bikin skripsi pakai Times New Roman juga di tahun yang sama. Makanya ini Profesor Amin dan kawan-kawan tuh rentan, ya. Aduh, makanya Amin Rais nggak berani datang kan ke UGM kan, juga nggak berani datang ke rumah Pak Jokowi ya. Oke, nah di sini nih Amin Rais menurut cuitan Alek, Tifa, si Roy Panci dan Rismond nggak berani ikut ke rumah Pak Jokowi, padahal nggak ada Hercules di sana. Kan Pak Jokowi bilang, udah Hercules nggak usah begitu, nanti dia datang kita kasih nasi bungkus. Tapi nggak berani datang dia, karena sudah dipermalukan di UGM. Ya. Nah, sini Vicky Yosi bilang, mantap Pak Jokowi, love you Pak. Karena kenapa? Pak Jokowi bilang, dia menolak tunjukkan ijazah aslinya. Ya, tidak ada kewenangan. Kewenangan lu apa? Hah? Apa hak Anda? Wewenang Anda apa? Ya, ngatur-ngatur saya gitu maksud Pak Jokowi ya, untuk nunjukin lu siapa gitu. Pakai demo gitu datang menggeruduk rumah Jokowi. Lu siapa? Ngotot tunjukin ijazah Bapak. Aduh, ada orang dungu gitu ya. Dungu bener. Nah, Mas Dodo bilang, jadi jelas ya, saya pun akan bertindak seperti beliau. Jika, nah sama, kalau saya dituduh ijazah saya palsu, minta ditunjukkan, nggak bakal saya tunjukin. Mau apa? Hah? Mau bakar rumah saya, Anda datang ke rumah saya nggak kasih ijazah. Anda siapa? Anda mau gugat saya? Itu yang saya tunggu. Kalau Pak Chandra nggak tunjukkan ijazah, saya gugat. Karena saya tahu ijazah Pak Chandra palsu. Saya gugat. Nah, itu yang saya mau. Nah, kalau nggak mau, terus ngotot terus. Nah, saya yang gugat Anda. Buktikan lo ijazah gua palsu. Nggak bisa, lu masuk penjara. Jadi Pak Jokowi sekali lagi menegaskan, tidak ada kewenangan mereka mengatur saya. Betul, Pak. Mengatur untuk menunjukkan ijazah asli saya. Nggak ada. Tangkep. Nah, ini nih, cuman saya sayangkan nih, Pak Mahfud kadang-kadang komennya ke sana, kadang-kadang komen ke sini. Dia mengomentari soal ijazah Jokowi. Ya. Dia bilang, yang menuduh ditangkap. Kan sebelumnya 2 tahun lalu kan ada tuh Bambang Tri siapa gitu ya. Kan dia menggugat, tapi nggak punya bukti. Akhirnya ditangkap kan, ditahan ya kan. Ada 2, satu lagi Sugik apalah namanya gitu ya. Ini aneh, yang dituduh belum diadili. Maksud lu Jokowi belum diadili? Kalau di pengadilan Jokowi kan nggak perlu hadir. Ya, dia tunjuk pembela aja. Nggak ngerti Pak Mahfud kalau ada persidangan ya, memang kalau Jokowi nggak hadir artinya Jokowi belum diadili. Aduh, ini komentar apa ya Pak Mahfud ya, kadang-kadang aneh Profesor satu ini ya. Dia bilang ini ya, jadi Pak Mahfud menilai perkara ini semestinya sudah selesai. Memang seharusnya sudah selesai, orang sudah inkrah kok gitu ya, tidak perlu terus dipersoalkan. Sampai sini waras nih pendapatnya ya, apalagi nyeret-nyeret UGM ya. UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsu ijazah. UGM tinggal mengatakan, saya sudah mengeluarkan ijazah ini. Nah, tinggal Jokowi menjelaskan kok sampai hilang. Sekelas profesor kok percaya sama berita hoax yang bilang tuh, yang nyebarin para buzzer, Pak Jokowi ngaku ijazahnya hilang. Sama Pak Mahfud ditelen. Loh, kok dia bilang tinggal Jokowi menjelaskan kok sampai hilang dan sebagainya. Dalam kanal YouTube-nya Rabu 16 April, seorang profesor percaya sama berita hoax bahwa Pak Jokowi kehilangan ijazah asli.
Mahfud ya, yang menegaskan bila ada itikat serius untuk menyelesaikan isu ini secara hukum, harusnya pendekatan pidana yang ditempuh, bukan perdata yang tidak relevan. Di sini betul dia. Harus ada pendekatan pidana. Siapa yang bilang palsu, yang nuntut? Rismon jangan asal ngoceh aja. Lu gugat dong. Tapi dia nantang, gugat saya kalau berani. Ya akan digugat pasti sama Pak Jokowi ya. Perdata itu konflik kontraktual bla bla bla, katanya antara dua pihak. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa sih secara perdata urusan jasa? Nggak ada kan? Ada itu yang nuduh-nuduh gitu ya, itu pidana lah ya, nggak ada perdatanya. Oke, jika memang ada dugaan pemalsuan, semestinya perkara masuk ke ranah pidana, setuju. Entah yang nuduh yang gugat atau Pak Jokowi. Sekarang sepertinya Pak Jokowi, karena yang gugat, yang bilang palsu-palsu nggak berani gugat, karena takut seperti Bambang Tri gitu ya. Dia pikir Pak Jokowi diam terus gitu diserangnya. Ya makanya masuk jebakan Batman gitu ya. Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak berdasar. Namun, kata Prof ini melihat bahwa pengadilan tidak proporsional. Maksud lu apa ya tidak proporsional? Sudah proporsional, yang itu waktu dulu 2 tahun lalu ya, menggugat nggak punya bukti ya kena undang-undang ITE. Mana bisa bilang tidak proporsional? Kalaupun tidak proporsional, lu waktu itu jadi Menkumham. Kejadiannya ketika kamu jadi Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Loh, sekarang mengomentari bagian yang Anda pimpin bilang tidak proporsional. Sebenarnya lu ngomongin diri lu sendiri, ya. Bilang lagi, yang dituduh melakukan pemalsuan belum diadili. Soalnya yang menuduh ditangkap lebih dahulu. Sementara ini kan tidak clear kan? Astaga, gimana ngaktir orang jelas kok dia nuduh nggak punya bukti ya ditangkap, ditahan. Kok masih bilang yang yang dituduh melakukan pemalsuan belum diadili? Lu mau Jokowi diadili kayak apa, Prof? Sudah kok masuk pengadilan, pembelanya yang maju. Lu mau Pak Jokowi juga maju? Aduh, dari mana sih profesor hukum ini? Capek deh. Oke, nah ini Pak Jokowi sudah saya bahas kemarin ya. Ketika di demo, dibuka pintu rumahnya, ayo masuk. Cuman 3 orang yang diterima ya. Kok si dok anjing gitu ya, ya. Sebenarnya nggak perlu dipanggil dokter kata netizen. Karena katanya nih, S3-nya justru nggak ada dia. Dia bukan lulusan STF Dria Karya. Itu kata netizen ya. Tifa, si Panci, Roy Suryo, dan Aki-Aki Bau Tanah, Amin Rais nggak ikut demo sih. Pengecut amat. Nah, dikasih tuh yang itu ecek-ecek maju. Karena dipermalukan mereka di UGM. Nggak berani lagi datang ke Jokowi. Ya, oke. Nah, akhirnya Jokowi perlihatkan ijazahnya ke media. Ke media. Para wartawan kan pada datang, ya. Tapi Pak Jokowi minta, dia bilang tanpa dokumentasi. Jadi wartawan masuk ke rumahnya semua HP, kamera, alat-alat fotografi gitu ya, taruh di depan. Jadi mereka masuk dengan tangan hampa, tidak boleh ada foto-foto. Diperlihatkan dari ijazah SD, SMP, SMA dan ijazah asli UGM. Mampus lu pada ya. Nah, jadi Mas Fer bilang, nah apa aku bilang? Jokowi bukan manusia yang tidak punya cara membuat orang yang benci dan yang dengki pada dirinya sadar. Kalau sudah begini, ya jangan salahkan Jokowi jika nanti penghuni lapas nambah. Nambah sama siapa? Mungkin Roy Suryo, Tifa, Amin Rais, Rismon, dan lain-lain. Ya. Kalian terlalu percaya diri sih, fatal akibatnya ya. Mau meriang lu ya. Nah, kita lihat tuh 2 berita ya yang dimaksud oleh Mas Fel. Satu ya tadi yang sudah saya bahas sekilas, Jokowi perlihatkan ijazah lulusan UGM ke awak media. Jangan difoto ya karena handphone, kamera ya dan segala macam ya yang bisa membuat fotografi atau video diamankan dulu di depan. Tapi dikasih lihat dengan mata telanjang, lihat nih ijazah saya, gitu ya. Artinya sudah ada saksi dari media. Oke. Memang pinter ini langkah caturnya Pak Jokowi ya. Kemudian di sini beritanya Detik Jateng bilang
Dia memperlihatkan, ya seperti yang saya bilang tadi, mulai ijazah SD, SMP, SMA, sampai ijazah kuliah di UGM, ya. Ya, tapi diminta jangan difoto ya. Nah, rasain loh. Oke. Nah, kemudian Las Dodo bilang, sudah beliau tunjukin loh ijazahnya, masih kurang? Masih kurang? Mau minta tunjukin kartu keluarga? Atau surat nikah? Atau ijazah PAUD? Astaga, kasihan deh lu semuanya ya, kena jebakan Batman. Nah, kartu truf di tangan Pak Jokowi. Percayalah, nanti yang fitnah ijazah Pak Jokowi palsu banyak masuk penjara. Kita tunggu momen itu. Nggak lama lagi ya. Akhirnya, kata Mas Vel, kebenaran itu dibuktikan oleh yang berhak. Tapi dia nggak mau kasih lihat sama yang nuduh, dikasih ke media. Wih, ini langkah catur yang tidak pernah diduga sepertinya ya. Bro Dian Sandi Utomo, kan Dian ini yang sering memperlihatkan ijazah terakhir, ijazah yang warna. Kan sebelumnya bilang fotokopi, dikasih lihat yang asli yang warna. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk membuka jalan benarnya persoalan yang sesungguhnya. Tetaplah semangat bro, katanya ya. Orang baik akan ada dalam jalan kebaikan. Setuju ya. Jadi ini Tribun juga bilang, menurut pandangan Tribun Solo, ijazah yang ditunjukkan Jokowi mirip dengan foto yang diunggah politisi PSI Dian Sandi Utomo di platform X. Kan dia pernah tayangkan kan foto yang ijazah yang berwarna, karena kan sebelumnya yang beredar kan yang fotokopi. Orang nuduh, masa ijazah yang ini cuma fotokopi, mana aslinya? Nah, ini sudah dikasih lihat ya ke wartawan. Ayo deh, cuma tweet lagi deh ya, bilang palsu. Nah, ini kesaksian wartawan juga, adalah videonya ya. Nggak usah saya tayangkan, nanti kepanjangan. Ini kesaksian salah satu wartawan ketika Jokowi tunjukkan ijazahnya, meski dilarang untuk foto dan merekam. Drun, maksudnya kadrun, ijazah asli Pak Jokowi yang lengkap ya, dari SD, SMP, SMA, dan S1. Nanti pada ngoceh lagi, mana? Katanya wartawan, lihat mana fotonya? Udah dibilang jangan difoto. Memang semua wartawan disuap gitu untuk bilang ijazahnya sudah dilihat sama mata telanjang? Aduh, dugu memang pada ini kalau bikin alasan gitu ya. Nah, Mas Vel bilang, Jokowi akan mengambil langkah terkait fitnah ijazah palsu. Rasain loh. Dilaporkan dan membawanya ke ranah hukum. Nah, kemudian ada yang nanya, yang dilaporkan siapa saja Pak? Nah, Pak Jokowi santai. Nanti kuasa hukum yang mengurus. Jeng jeng, duk 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 duk. Mendadak ada yang sakit, meriang, mules, mual, insomnia. Siapa ini yang dimaksud? Partai Sosmed mencuit, percayalah, apapun fitnah Roy Suryo jika sampai dijemput polisi lagi, kan pernah dijemput polisi karena menampilkan foto stupa yang mirip dengan wajah Pak Jokowi kan, masuk penjara kan, kena dia undang-undang ITE waktu itu ya. Makanya kata Partai Sosmed sekali lagi, percayalah, apapun fitnah Roy Suryo jika sampai dijemput polisi lagi untuk mempertanggungjawabkan ujarannya, maka pasti dia akan pura-pura pingsan. Sebelumnya dia pura-pura pingsan ketika mau diperiksa. Tuh lihat aja fotonya. Ya. Kemudian ini juga sama, ada videonya sih ya. Videonya ada captionnya tuh ya, detik-detik ahli panci mendadak sakit setelah menjalani pemeriksaan terkait kasus meme stupa. Ya. Nah, jadi kita lihat nih ya. Sebentar lagi disebut tuh Roy Suryo dan juga Said Didu yang juga suka nuduh ijazah palsu. Tinggal tunggu waktu. Jadi trio kwek-kwek Roy Suryo, Tifa, dan Rismon bukan sampai di situ aja. Ada Said Didu ya. Saya nggak tahu Abraham Samad kena nggak nih ya, walaupun dia bekas ketua KPK gitu. Karena dia ikut ngulik-ngulik soal ijazah palsu ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, inilah menurut saya langkah catur yang menurut saya cerdas banget gitu ya. Enggak kepikir. Akhirnya Pak Jokowi mengambil keputusan memperlihatkan ijazahnya, tapi nggak ke yang nuduh, ke media. Jadi yang nuduh makin sakit hati. Tuduh lagi deh lu, kena lo digugat. Sekarang pilihannya dua, lu gugat
Apa lu digugat sama Pak Jokowi? Saya berani taruhan. Kecuali ada tuh ya, beberapa pengacara katanya. Saya bingung juga pengacara ikut-ikutan menggugat. Ya biarin aja lah, kan hak dia gitu ya. Malah saya acungin jempol, pengacara berani menggugat ya. Saya nggak tahu dia punya bukti apa gitu ya. Tapi yang nuduh-nuduh seperti Roy Suryo, Tiva, Rismon berani nggak gugat Jokowi? Enggak, malah mereka yang digugat. Rasain. Oke deh. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih. Oke, jadi video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.